Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 62, Prodi Teknik Fisika 2024. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami pada mata kuliah Literasi Data dan AI yang berjudul Analisis Pola Sebaran dan Intensitas Gempa Bumi di Indonesia pada tahun 2025, yang beranggotakan sebagai berikut. Pada presentasi ini kami akan membaginya menjadi 5 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Tanpa panjang lebar, mari kita lanjut pada bagian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bab pertama, bab pendahuluan. Nah, Indonesia ini termasuk negara paling rawan gempa di dunia karena berada di pertemuan 3 lempeng tektonik utama. Nah, kondisi ini nyebabin ribuan gempa terjadi setiap tahun, dari yang kecil hingga yang merusak. Nah, karena gempa tidak bisa dicegah, cara terbaik untuk mengurangi dampaknya adalah dengan memahami pola melalui data. Sayangnya, potensi ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya kemampuan literasi dan analisis data. Nah, dengan kemajuan teknologi, kini ada metode yang namanya eksplorasi data analisis yang memungkinkan kita untuk eksplorasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Di proyek ini, kami menganalisis data gempa bumi Indonesia tahun 2025 dengan pendekatan eksplorasi data analisis untuk meningkatkan literasi dan kesadaran tentang potensi gempa. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, ada pun rumusan masalah kita yang pertama, bagaimana pola distribusi spasial dan temporal kejadian gempa bumi di Indonesia tahun 2025. Yang kedua, bagaimana karakteristik magnitudo, kedalaman, dan wilayah gempa bumi berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan metode eksplorasi data analisis dalam membantu memahami karakteristik gempa bumi di Indonesia. Nah, dari rumusan masalah tersebut, ada pun tujuan dari proyek ini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola distribusi spasial dan temporal kejadian gempa bumi di Indonesia tahun 2025. Yang kedua, untuk menggambarkan dan mengevaluasi karakteristik gempa bumi di Indonesia berdasarkan variabel magnitudo, kedalaman, dan persebaran wilayah berdasarkan data yang tersedia. Materi ini terbagi menjadi 3, teori gempa bumi, literasi data, dan eksplorator data analisis atau disebut dengan EDA. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teori gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi ketika ada pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kerak bumi, biasanya karena pergeseran lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan batu. Indonesia menjadi wilayah rawan gempa karena berada di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Beberapa parameter penting dalam gempa bumi itu ada magnitudo yang mengukur seberapa besar energi lepaskan, hipocentrum yaitu kedalaman pusat gempa dari permukaan bumi, yaitu ada gempa dangkal, menengah, dan gempa yang dalam. Kalau gempa dangkal itu kurang dari 60 km, gempa menengah 60-300, setelah itu untuk gempa dalam itu lebih dari 300 meter. Epicentrum yaitu titik di permukaan bumi tepat di atas hipocentrum. Biasanya lokasi ini terdampak yang paling parah. Dampaknya bisa langsung terasa seperti guncangan dan kerusakan, maupun tidak langsung seperti tsunami ataupun longsor. Maka dari itu, pemahaman tentang gempa sangat penting untuk mitigasi dan pengurangan resiko bencana. Setelah itu ada literasi data. Jadi untuk literasi data sendiri adalah kemampuan untuk mengumpulkan, memahami, dan menyampaikan informasi berbasis data. Menurut Kusmiarti Hamzah 2019, ini bukan hanya soal membaca angka, tapi bagaimana cara menganalisis pola, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data tersebut. Di era big data seperti sekarang, kemampuan ini sangat penting di berbagai bidang, termasuk dalam memahami data bencana seperti gempa bumi. Setelah itu EDA. EDA adalah tahapan awal dalam proses analisis data, tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami isi data sebelum lanjut ke analisis statistik atau pembuatan model. Konsep ini dikenal oleh John Tukey pada tahun 1977. Langkah-langkahnya itu memahami struktur data, pembersihan data, statistik deskriptif, visualisasi data,
interpretasi atau pertemuan awal. Nah, setelah itu, kesimpulan dari gempa bumi sendiri tidak cukup hanya dari sisi geologinya saja. Lalu untuk bab 3 itu ada metodologi dan pembahasan. 3.1 ada datasetnya, bisa berbentuk link yang dapat dibuka. Lalu 3.2 deskripsi data dan file. Di sini berisi rekaman kejadian gempa bumi di Indonesia sepanjang tahun 2025 dengan fokus pada karakteristik gempa seperti magnitudo, kedalaman, lokasi geografis, dan wilayah terdampak. Lalu ada pun tujuan dari analisis data yang kami buat ini yaitu mengetahui pola distribusi spasial dan temporal gempa bumi. Yang kedua, menganalisis karakteristik utama gempa seperti magnitudo dan kedalaman. Lalu yang ketiga, memberikan visualisasi awal dan insight sebagai bagian dari proses exploratory data analisis atau EDA dalam studi kebencanaan. Lalu 3.2.2 format sumber dan dimensi data ini yang harus ada di data pada bab 3 ini. Format file tersebut digunakan dengan aplikasi Excel. Lalu sumber data ini dapat disusun berdasar acuan dari beberapa sumber yang kami dapat, seperti yang pertama BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kami menggunakan sebagai referensi utama struktur data ini, seperti mencari waktu, magnitudo, kedalaman, koordinat, sama wilayahnya. Lalu yang kedua, KAGL atau Earthquake in Indonesia Dataset. Ini memberikan insight untuk variasi magnitudo dan kedalaman, serta wilayah umum terdampak. Yang ketiga ada peta geografi dan koordinat Indonesia, yaitu untuk memastikan rentang lintang dan bujur sesuai cakupan wilayah Indonesia. Lintang yang kami dapat sebagai contoh minus 11 derajat sampai dengan plus 6 derajat, bujur 95 derajat sampai dengan 155 derajat. Dimensi data dari bab 3 ini itu 60 baris kejadian gempa dan 5 kolom. Yang pertama tanggal dan waktu menggunakan waktu Indonesia Barat, kedua magnitudo, ketiga kedalaman menggunakan kilometer, keempat koordinat menggunakan lintang dan bujur, yang kelima wilayah terdampak. Dan ukuran file ini 111 KB. Bahasa pemrograman menggunakan Microsoft Excel. Yaitu filter untuk menyaring wilayah atau rentang tanggal tertentu, statistik ringkas melalui pivot table atau summary atau rangkuman, dan yang ketiga chart untuk visualisasi awal seperti bar chart, pie chart, line chart, scatter plot, bubble chart, dan tree map chart. Adapun karakteristik data di bab 3 ini berisikan atribut kolom, makna, jenis data, karakteristik, tools atau function yang digunakan, seperti tanggal dan waktu, bermakna tanggal dan jam terjadi gempa bumi sampai pada akhir yaitu wilayah terdampak, bermakna nama provinsi atau wilayah yang paling dekat dengan lokasi gempa sampai pada tools atau fungsi yang digunakan seperti apa. Dan adapun data cleaning dari bab 3 ini yaitu deskripsi tentang tingkat kekotoran pada data, seperti atribut yang dianalisis adalah pada bagian tanggal dan waktu. Ditemukan bahwa seluruh entry waktu 100% memiliki waktu yang tercatat sebagai 000000. Jumlah total data 60 entry. Jumlah data dengan waktu itu 60 entry juga. Hal ini menunjukkan bahwa data pada atribut waktu kemungkinan tidak terekam dengan benar atau hanya tersedia dalam format tanggal saja tanpa informasi waktu sebenarnya. Nah, ini karena ini bisa terjadi karena data asli tidak mencantumkan waktu kejadian gempa yang hanya berisikan hanya tanggal. Lalu kedua itu proses ekstraksi atau konversi data mengabaikan atau kehilangan informasi waktu. Mungkin ada beberapa data yang masih kekurangan atau tidak lengkap dengan informasi waktunya. Lalu format waktu default diisi dengan 0000 ketika waktu tidak diketahui, yang seharusnya diisikan ketika ada suatu peristiwa format waktu itu jika ada waktu pastinya bisa diisikan dengan 000000. Nah, dalam kasus dataset ini karena 100% waktu bernilai 0000 dan tidak ada informasi lain yang bisa digunakan untuk rekonstruksi waktu, maka cara mengatasinya lebih baik membiarkan apa adanya seperti pada tanggal, bulan, dan tahun saja, hanya mengambil keterbatasan ini secara eksplisit dalam deskripsi data dan laporan analisis. Dan selanjutnya bahasa pemrograman atau Python ini pasti digunakan untuk mengecek kekotoran
data pada kolom waktu seperti tanggal dan waktu Indonesia Barat, dan dapat pula dilihat di lampiran pertama. Selanjutnya ada korelasi antar variabel yang berisikan kami lakukan terhadap seluruh variabel numerik yang ada di dalam dataset ini seperti magnitudo, kedalaman menggunakan kilometer, lintang, dan bujur. Perhitungan yang kami lakukan ini menggunakan koefisien korelasi Pearson. Hasil korelasi disajikan dalam bentuk tabel dan visualisasi sebagai berikut. Dapat dilihat di sini ada variabel 1, variabel 2, koefisien korelasi menggunakan R. Adapun magnitudo, kedalamannya, dan numeriknya sampai pada lintang, variabel 2-nya bujur, koefisien korelasi R-nya 0,041. Adapun interpretasi dari tabel korelasi ini yaitu magnitudo dan kedalaman memiliki korelasi negatif lemah yang menunjukkan bahwa semakin dalam gempa tidak serta-merta berkaitan dengan magnitudo yang lebih besar, sehingga menunjukkan kalau ada kedalaman korelasi negatif menunjukkan tidak berkaitan dengan magnitudo yang lebih besar. Lalu korelasi antar posisi geografis seperti lintang dan bujur juga sangat kecil, seperti R sama dengan 0,041. Numerik tersebut menunjukkan penyebaran lokasi gempa cukup merata tanpa pola linear yang kuat. Selanjutnya dari bab 3 ini adalah pun data-data atau korelasi antar variabel yang terdapat pada dataset ini. Yang pertama ada time atau waktu, lalu ada Python-nya, pasti digunakan untuk mengecek kekotoran atau isi dari numerik data ini. Lalu magnitudo dari karakteristik data ini disertai dengan Python. Lalu depth atau kedalaman disertai Python juga. Lalu latitude atau lintang berisikan terdiri dari nilai numerik atau desimal mewakili derajat lintang. Terus dia tidak terlihat adanya nilai yang kosong dalam sampel. Dan longitude atau bujur dapat menggunakan Python juga, dan karakteristik datanya tidak terlihat adanya nilai yang kosong dalam sampel. Selanjutnya ada data region atau wilayah, digunakan untuk melihat nilai yang unik yang terlihat dalam sampel seperti kota Yogyakarta, Aceh, NTB, Bili, Lampung, Ambon, Papua, Jakarta, dan Sumatera Barat maupun lainnya. Semua data yang digunakan menggunakan Python. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif dan visualisasi pada kesempatan kali ini. Pada file ini, saya mengambil dari dataset gempa Indonesia yang berisi tanggal dan waktu, magnitudo, kedalaman, koordinat, dan wilayah terdampak. Kita akan menggunakan 2 sampel saja, yaitu berupa magnitudo dan kedalaman. Di sini kita akan mencari mean atau rata-rata, standar deviasi, persentil 10%, 25%, 50%, 75%, 90%. Juga kita akan mencari nilai minimum dan maksimum, juga nilai uniknya, yang rumusnya ada pada keterangan tersebut. Kemudian di magnitudo, setelah mencari data tersebut, kita akan menemukan rata-rata magnitudo gempa yang tercatat adalah sekitar 4,91 dengan variasi standar deviasi sekitar 0,6. Ini menunjukkan sebagian besar gempa memiliki kekuatan menengah. Sebagian besar gempa atau sekitar 50% memiliki magnitudo di bawah 4,95 dan hanya 10% gempa yang lebih kuat dari 5,71. Kemudian nilai minimum magnitudo adalah 4 dan maksimumnya adalah 6, menunjukkan rentang kekuatan gempa yang tercatat pada dataset ini. Kemudian data tentang kedalaman. Kita dapat ketahui nilai rata-rata dan median menunjukkan bahwa sebagian besar gempa terjadi di kedalaman menengah sekitar 50-60 km. Standar deviasi yang cukup besar menunjukkan variasi kedalaman gempa yang cukup lebar. Sebanyak 10% gempa terjadi di kedalaman kurang dari 16,55 km, yaitu sangat dangkal. Sedangkan 10% terdalam berada di 85,21 km. Nilai minimum dan maksimum memperlihatkan rentan penuh kedalaman gempa yang sudah tercatat. Kemudian saya lanjutkan dengan visualisasi. Di sini
terdapat perbandingan kategori, yaitu saya gunakan bar chart dan pie chart yang menginisiasikan persentase jumlah gempa per wilayah. Kemudian ada perubahan terhadap waktu, saya menggunakan line chart yang menginisiasikan magnitudo terhadap waktu, juga line chart yang kedua kedalaman terhadap waktu. Kemudian saya pada plotting relationship saya menggunakan scatter plot dan bubble chart yang di sini menginisiasikan magnitudo terhadap kedalaman. Kemudian pada hierarki dan hubungan keseluruhan saya menggunakan tree map chart yang menginisiasikan jumlah gempa pada setiap wilayah. Kemudian saya menggunakan stack bar yang menginisiasikan wilayah pada setiap kategori kedalaman. Selanjutnya, korelasi antar variabel. Analisis korelasi dilakukan terhadap seluruh variabel numerik dalam dataset menggunakan koefisien korelasi Pearson. Hasil korelasi disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, adapun interpretasi yang menunjukkan bahwa magnitudo dan kedalaman memiliki korelasi lemah yang menunjukkan bahwa semakin dalam gempa tidak serta-merta berkaitan dengan magnitudo yang besar. Yang kedua, korelasi antara magnitudo dengan lintang maupun bujur sangat lemah juga dan mendekati 0 yang menunjukkan tidak ada hubungan linier yang signifikan. Yang ketiga, korelasi antara posisi geografis lintang dan bujur juga sangat kecil, menunjukkan penyebaran lokasi gempa cukup merata tanpa pola linier yang kuat. Pada bagian penutup ini, saya akan menyampaikan dua hal penting, yaitu kesimpulan dan lesson learned dari proyek ini. Pertama, yaitu mengenai kesimpulan. Proyek ini pada saat menunjukkan bagaimana data serta analisis eksploratif dapat digunakan untuk memahami pola kejadian gempa bumi di Indonesia, khususnya pada tahun 2025, dengan lebih baik. Dengan pendekatan yang sistematis secara berurutan, kita bisa mendapatkan wawasan yang akurat serta berguna. Yang kedua, mengenai lesson learned, pembelajaran penting dalam proyek ini yang pertama adalah data yang bersih sangat penting, karena kesalahan data bisa menyebabkan kesimpulan yang keliru. Yang kedua, EDA bukan sekedar grafik, tapi cara memahami pola dan anomali data. Yang ketiga, literasi data membantu menjelaskan fenomena seperti gempa bumi dengan lebih informatif. Yang keempat, visualisasi data sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada pembaca. Yang terakhir adalah analisis prediktif berbasis AI terbukti punya potensi besar untuk pengembangan ke depan. Maka proyek ini membuka peluang besar untuk pengembangan sistem prediksi gempa berbasis data dan AI yang lebih canggih untuk kedepannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.